Halo, ketemu lagi. Nah, teman-teman, kemarin itu waktu bulan Desember, aku ada bikin video, aku datang ke Museum Tsunami ya. Nah, waktu itu aku datangnya pas hari tutup museumnya. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian untuk keliling lagi Museum Tsunami Aceh, yang mana kemarin itu nggak bisa naik ke atas, hari ini bisa. Jadi, aku akan ngajak kalian untuk lihat-lihat bagian atas Museum Tsunami. Cuma untuk kilas balik, ayo kita lihat dulu area teras dan area-area lainnya. Ini adalah area amphitheater, jadi kalau ada kegiatan bisa di sini. Di situ tempat show-nya, ini bagian sini tempat penontonnya duduk-duduk. Ini ada yang jual minuman di sini. Nah, ini area terasnya. Area terasnya ini untuk foto-foto. Dan cuaca juga alhamdulillah cerah banget ya. Wow, langsung terasa panas. Menyala Banda Acehku. Panas, Wak. Aduh, aku harus hati-hati di situ ada air. Aku takut kepleset lagi. Itu sekolah Budi Dharma, ada TK, SD, SMP, SMA. Dan itu adalah sekolah Katolik, guys. Jadi di Aceh juga ada sekolah Katolik. Dan ini adalah gedung Museum Tsunami Aceh. Ah, sedikit gelap ya karena backlight. Jadi kalian udah tau lah bentukannya kayak apa. Foto-foto juga banyak kan. Banyak bocil di sana, anak-anak SD yang mau masuk ya. Nah, sekarang aku mau ke area lainnya. Sini. Oh, anyway, aku tidak berencana untuk mengedit. Jadi, vlog kali ini aku akan murni full tanpa edit ya. Jadi, teman-teman bisa melihat eh, musim tsunami Aceh ini full tanpa aku edit. Karena biar lengkap aja gitu loh. Ini ada yang lagi syuting di sini. Kita geser dulu. Ups. Oke. Aku terpaksa geser dulu. Aku agak bingung nih. Mau masuk ke sini atau mana ya? Kok aku kayaknya salah jalan? Apa aku salah jalan memang ya? Gak apa-apa, kita cek dulu ya. Karena emang ternyata seperti aku salah jalan. Nah, ini aku sudah pernah nunjukin ke kalian ya. Ini adalah foto-foto eh pasca tsunami. Ini. Nih. Nah, kita akan ke sana. Tapi sepertinya aku salah jalan. Oke. Nah, ini masih di area foto-foto ya, pasca tsunami. Ini adalah dokumen penting untuk rakyat Aceh, termasuk aku, untuk mengingat bagaimana kejadian ini tahun 2004. Ayo kita ke depan, karena ternyata masuknya nggak dari sini. Aku salah, guys. Ini adalah puing-puing sisa tsunami. Kalau kalian bisa lihat, ada truk sama pohon-pohon yang terangkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin Oke, kita turun ke pintu masuk melalui amphitheater-nya. Mau basah karena semalam juga Aceh memang hujan sih. Banyak pengunjung yang datang. Ini tiket masuk. Wah, berapa bang? Masuk lagi? Bayar lagi ya? Itu di luar parkir ya tadi ya? Beda. Berarti berapa? Saya satu orang aja, 5.000 ya. 5.000. Mang Lepe. Oke. Oh, sih. Oke. Bang. Ini nanti dikembalikan kan? Waduh. Ini kartu untuk masuk ya. Ya. 5.000 per orang. Dan beliau ini adalah orang yang mendesain Museum Tsunami Aceh. Bapak yang kalah di Pilkada Jakarta itu, guys. Oke, kita lanjut masuk. Pokoknya ini video full no edit. Nah, ini ada sisa dari helikopter yang terhantam badai tsunami. Nah, ini namanya helikopter NBO Strip 105. Ini tulisannya juga udah kurang ini ya. Kurang bagus tulisannya. Jadi agak-agak susah ngebacanya. Tapi pasti ini punya produksi IPTN tahun 1976 dan ini tuh sedang waktu tsunami itu dia tidak siap terbang. Jadi makanya dia kena tsunami. Dan sekarang ini jadi apa namanya untuk pembelajaran anak-anak Fakultas Teknik. Nah, jadi walaupun ini jadi itu tsunami, korban tsunami, tapi ini jadi pembelajaran buat mahasiswa teknik. Nah, ini tanggal 23 Februari 2009, Bapak Presiden SBY ya, mantan presiden kita meresmikan museum ini. BES. Nah, ini jelas ya, tidak boleh bawa makanan minuman ke dalam. Oke. Wah. Terima kasih. Ini area dalamnya, guys. Ya, lewatnya mana sih? Ke sini ya masuknya ya? Oh alah guys, ternyata aku lupa merubah settingan kameranya, padahal mau no edit, tapi ternyata terputus di 10 menit. Jadi ini adalah visi misi Museum Tsunami Aceh. Visinya adalah menjadikan Museum Tsunami Aceh sebagai pusat riset, edukasi, evakuasi, dan rekreasi kebencanaan tsunami di Asia Tenggara. Misinya
adalah melaksanakan aktivitas world class standard dalam hal riset, edukasi, evakuasi, dan rekreasi kebencanaan tsunami. Oke, ini adalah pintu masuk pertamanya. Jadi, mari kita masuk sini. Di sini ada tulisan lorong ini akan membawa Anda pada suasana Minggu pagi 26 Desember 2004 ketika tsunami itu terjadi. Dan memang waktu itu aku sedang nonton Doraemon. Aku waktu itu di Medan, memang merasakan gempa, tapi dia gempa aja, tidak mati lampu. Cuma itu belum tahu tsunami-nya ada gitu ya. Ini sedang ada ibu-ibu yang field trip, sepertinya dari Malaysia. Oh ini, aku bacain ya. Ini lorong tsunami. Lorong ini membawa Anda pada suasana Minggu pagi 26 Desember 2004 saat tsunami terjadi. Lorong yang gelap dengan percikan air dari dinding kiri kanan dengan suara lantunan zikir pada gemuruh air sesaat mengingatkan kembali pada kejadian tsunami yang pernah melanda Aceh. Lorong ini didesain pada ketinggian yang sama dengan rata-rata ketinggian tsunami di Aceh, yaitu 30 meter. Mari kita masuk guys. Wow, benar-benar terasa gemericik airnya guys, dari kiri kanan. Dan di atas juga terlihat gelap, tidak terlihat apa-apa. Ini adalah ruang renungan. Ruangan ini berfungsi sebagai media pengingat tentang tsunami Aceh. Terletak di lantai dasar ruangan. Ruangan ini gelap dan dilengkapi dengan 26 panel media yang mencerminkan tanggal terjadinya tsunami di masa lalu. Konsep ruangan ini menggambarkan dasar laut, di mana kaca kedua sisinya memperlihatkan luasnya lautan. Pencahayaan redup diibaratkan seperti sinar matahari yang menyinari dasar laut, sementara panel media diibaratkan seperti karang di lautan. Nah, ini adalah seperti ini gelap memang. Dan dihadapkan di semua ada foto-foto kejadian tsunami yang ini adalah foto-foto kejadian tsunami, guys. Ada beberapa di sini. Aku tunjukin beberapa aja ya. Baik, relawan saat ini semuanya takkan menjadi relawan dari Sabang sampai Merauke semuanya mau menjadi relawan. Gak ada yang takut, gak ada yang menolak menjadi relawan. Kenapa? Selain Banda Aceh adalah naik pasar. Ini adalah kapal nelayan yang terdampar di Hotel Medan Banda Aceh akibat terseret gelombang tsunami tanggal 30 Desember. Dan ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman, masih berdiri kokoh meskipun bangunan lainnya di sekitar itu rata dengan tanah. Ini foto diambil pada tanggal 29 Desember 2004.
Ini adalah gajah yang membantu proses evakuasi, guys. Karena tangan manusia itu nggak mampu ngangkat barang-barang berat itu, maka gajah digunakan untuk membantu proses evakuasi. Pengunjung juga lumayan ramai ya hari ini, meskipun hari kerja. Jangan tanya kenapa aku kesini pada hari kerja. Tentu saja aku kabur dari kantor. Ini adalah sama foto Masjid Raya Baitur Rahman seperti yang tadi. Ini foto-foto di Taman Sari ya, sebelah Taman Sari. Ini juga dahsyat banget ya. Mobil ada 3 terangkat, kemudian kotoran-kotoran kayu-kayuan sini. Ini mobil patroli polisi menjadi salah satu amukan tsunami. Ini foto diambil pada tanggal 5 Januari 2005. Nah guys, musibah gempa dan tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 itu menyimpan sejumlah kisah dan bukti panasnya tsunami Aceh di Serambi Mekah. Ini foto diambil pada tanggal 16 Januari 2005. Itu juga inilah saya bilang. Ayo kita lanjut. Kita kawangan Di sana selanjutnya. ukuran Syahwala Sumur doa namanya. Ibu, Kita lanjut ke ruangan yang lain sekarang ya. Guys, ini adalah sumur doa, Chamber of Blessing. Ruangan bernuansa gelap dengan sumur berbentuk silinder menerangi lubang dengan tulisan Allah. Ruangan ini adalah simbol dari kuburan massal dengan nama-nama para korban tsunami terukir di dinding. Di ruangan ini kita dipersilahkan mengirimkan doa bagi orang-orang yang telah tiada. Yuk masuk yuk. jangan sampai terpisahkan karena mau memisahkan kita. Kita lihat satu bersama ya. Gelap. Ya, ya, sumur doa. Yang menanggung masa tsunami. Ya, silakan. Itu di atas tulisan lafaz Allah, guys. Inilah rasanya. Ya, jadi musim tsunami kan dibangunkan 2006 selesai 2009, kalau 2010. Jadi saya masuk 2014, nama ini sudah ada. Menurut data nama ini dari Red Cross Internasional atau Red Cross Indonesia juga. Jadi nama-nama tersebut sudah dilaporkan oleh keluarga sehingga ada datanya. Kemudian sebagian diletakkan di sini. Ya, untuk penerangan ruangan kita, karena masyarakat tahu bahwa ini kami di Aceh. Kalau total keseluruhan di Provinsi Aceh 270.000 jiwa, Provinsi Aceh. Jadi ada 23 kabupaten kota dan Banda Aceh saja 78.000. Banda Aceh. Berikutnya kita ke lorong kebingungan. Lorong ini menjadi refleksi dari kisah para penyintas, memantulkan gejolak emosi masyarakat Aceh yang terombang-ambing, kehilangan keluarga, kehilangan harta, bahkan bagian tubuh. Desainnya berliku mencerminkan kekacauan, sementara di lantainya yang tidak rata menantang setiap langkah dan menimbulkan rasa lelah. Melalui lorong ini, pengunjung diajak untuk merasakan perjalanan yang mirip dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Aceh ketika gempa dan tsunami melanda. Ini adalah Asmaul Husna. Ada 99 Asmaul Husna, guys. Di sini, di lorong ini. Dan benar lorong ini agak nggak rata gitu ya. Aku ngerasain, aku memang orang Aceh, tapi aku nggak ngerasain tsunami gitu loh. Karena waktu itu aku masih kuliah di Medan, jadi waktu tsunami Aceh itu aku nggak di Aceh, aku di Medan. Oke,
Kita lanjut. Ini bener nggak rata ya. Aku hebat banget sih. Ridwan Kamil bikin kayak gini. Nah ini masih Asmaul Husna. Sini. Kita menuju ke Jembatan Perdamaian. Kenapa Jembatan Perdamaian? Pasca tsunami, masyarakat Aceh mendapat harapan baru dan hikmah yang luar biasa, yaitu perdamaian. Pada tanggal 15 Agustus 2005, ditandatangani Nota Kesepakatan Damai di Helsinki atau MOU Helsinki. Senjata ilegal yang ditemukan dihancurkan kemudian dikubur sebagai bukti penyelesaian konflik di Aceh. Allah Maha Penyabar, Allah Maha Tepat tindakannya. Ini adalah negara-negara yang membantu tsunami Aceh. Di sini tapi hanya terlihat ada 8 negara ya. Ada Turki, Swedia, kemudian Republik Ceko, ada Finlandia, ada Malaysia, ada Rusia, ada Jepang dan juga Singapura. Ini juga. Pak. Ini apa? Nah, ini adalah bagian dalam Museum Tsunami Aceh. Di atas itu, ya, terlihat bendera-bendera negara-negara yang membantu Aceh saat recovery pasca tsunami, guys. Wah, aku merinding beneran. Kita lanjut ke bagian yang lain. Ini ada area. Oh, ini ada ini ya. Jembatan perdamaian yang tadi. Nah, ternyata nih penjelasannya lebih lengkap lagi ya. Jembatan perdamaian yang tadi. Ini pasca tsunami 2004, Aceh menemukan harapan baru pada bentuk hikmah yang luar biasa, yaitu perdamaian di Aceh. Nah, pada tanggal 15 Agustus 2005, ditandatangani kesepakatan damai yang disebut MOU Helsinki, menciptakan momentum bersejarah bagi perjalanan menuju perdamaian di Aceh. Sebagai ungkapan terima kasih kepada negara-negara yang telah membantu Aceh pasca tsunami, Museum Tsunami menghadirkan penghargaan dengan memajang bendera dari setiap negara di atas jembatan perdamaian. Di setiap bendera terdapat kata yang bermakna damai sesuai dengan bahasa nasional masing-masing negara. Ini aku nggak tahu area apa, tapi nggak boleh masuk ya. Oh ini, ternyata ini adalah jamnya. Nah ini, dicari jam bersejarah tsunami Aceh yang telah hilang. 20 tahun yang lalu, seorang relawan asal New York, Charles Mood, menemukan jam yang tergeletak di atas puing-puing bangunan yang hancur di kawasan Meraksa, Banda Aceh. Jam itu menjadi saksi bisu kejadian tsunami di Aceh dengan waktu yang ditunjukkan pada hari Minggu 26 Desember 2004, jam 8.57 menit. Jam tersebut pernah diserahkan untuk dijaga, namun kini keberadaannya tidak diketahui. Jadi ini pihak Museum Tsunami Aceh memohon bantuan kepada siapapun kalau ada yang pernah melihat atau mengetahui keberadaan jam ini,
mereka sangat menghargai informasi yang bisa membantu menemukan kembali dan mohon untuk melaporkan kepada manajemen Museum Tsunami Aceh. Charles Mood akan memberikan hadiah yang menarik bagi yang dapat menemukannya. Mari bersama-sama menjaga sejarah, karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga merawat jejak untuk masa depan. Nah, ini aku nggak tahu meja apa ya di sini. Ini ada, harusnya ini ada foto-foto ya yang elektronik, tapi ini mati di sini. Itu ada lift situ. Nah, ini adalah maket dari Museum Tsunami itu, guys. Ini adalah maketnya. Nah, ini adalah maketnya. Sini. Oke. Kemudian ini adalah map dari Aceh. Ini apa ya? Kok aku nggak tahu ya? Oh, ini adalah maket ketika tsunami kali ya. Aku nggak ngerti ini apa maksudnya, karena tidak ada penjelasan pada maketnya. Wow, ini ternyata. Kalau di Aceh Kita lanjut ke ruangan yang lain, guys. Ini ada foto perempuan turut bekerja. Ini di Nias ya. Karena kan tsunami itu juga Aceh dan Nias kenanya. Ada 36 menit. Ini tinggal pemutaran. Nah, 10 menit aja. Dia cuma masih cuma. Ini adalah ruang pamer temporer ya. Nah, ini ada gambar ilustrasi gajah yang sedang menarik mobil. Aku jelasin ya. Gajah itu adalah mitra kemanusiaan dalam relawan kebencanaan. Selama ini gajah itu kita anggapnya adalah perusak lahan ya. Tapi pada kenyataannya, perilaku gajah tersebut disebabkan oleh gangguan rute perjalanan mereka akibat pembangunan manusia. Di balik pandangan tersebut, gajah ternyata muncul sebagai mitra kemanusiaan yang tidak ternilai, terutama dalam situasi kebencanaan. Saat tsunami 2004, gajah telah menjadi mitra setia dalam membantu evakuasi dan penyelamatan. Eksistensi gajah sebagai mitra kemanusiaan dan relawan kebencanaan ini mengingatkan pentingnya bahwa solidaritas dan harmoni dengan alam itu harus kita jaga, karena itu bisa mampu menyelamatkan kita semua, guys. Nah, ini jejak gajah. Mari kita masuk. Nah, ini ada benar-benar cerita tentang gajah, bagaimana gajah membantu evakuasi tsunami. Ini di sini disebutkan ada keunikan gajah, guys. Ini adalah alat peraga ketika gajah
membantu evakuasi tsunami Aceh. Wah, tadi kenapa kok terbuka gitu? Oh, tapi emang lipat gitu ya ternyata. Jadi menurut aku ruangan ini benar-benar ruangan ini tuh didedikasikan untuk gajah-gajah yang sudah membantu proses evakuasi tsunami Aceh dulu. Jadi emang gajah itu adalah mitra manusia dalam melakukan evakuasi kebencanaan. Best gajah, best. Sekarang kita lanjut ke ruangan yang lain ya. Nah, ini aku nggak tahu kenapa pada stop di sini. Nah, ini adalah ruang pameran virtual. Pameran ini mengenang peristiwa tragis pada 26 Desember 2004 ketika tsunami dahsyat melanda Aceh, Indonesia, menelan banyak korban jiwa dan menghancurkan komunitas. Pasca bencana, berbagai lembaga PBB, ILO, IOM, UN Habitat, UNDP, UNFPA, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNOCHA, atau UNOPS, WFP, dan WHO bersama organisasi lokal dan relawan bersatu mendukung pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan nyawa, membangun kembali komunitas, dan memulihkan kembali kehidupan mereka yang terdampak. Respon bersama ini menjadi bukti komitmen global untuk menghadapi krisis dengan kasih sayang, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Koleksi foto ini yang dikurasi oleh United Nations Information Center atau UNIC menangkap inti dari upaya tersebut serta ketangguhan luar biasa masyarakat Aceh. Setiap foto menceritakan kisah tentang kasih, hubungan antar manusia, dan kekuatan yang tidak tergoyahkan di tengah cobaan. Saat melihat foto-foto ini, kami mengajak Anda untuk merenungkan kekuatan aksi bersama dan dedikasi mereka yang membawa bantuan dan pemulihan. Melalui pameran ini, kami menghormati kenangan mereka yang telah tiada, merayakan para penyintas, dan menegaskan kembali tanggung jawab bersama untuk kita memastikan tidak ada yang tertinggal. Di atas ada sebanyak 54 negara. Jadi ada berapa? 54 negara yang mengeluarkan dananya untuk membangun Aceh kembali pasca tsunami. Jadi setiap tulisannya itu yang artiannya damai menurut kebijakan negara masing-masing. Jadi semuanya itu artinya damai semua. Jadi menurut negara masing-masing. Nah, ini adalah ruang pamer tetap. Ruangan ini mempertunjukkan berbagai koleksi benda, foto, dan video terkait dengan peristiwa tsunami 2004 yang bertujuan untuk memberikan gambaran akan peristiwa tragis tsunami lampau sebagai media pembelajaran di masa yang akan datang, serta untuk memberikan edukasi mengenai dampak serta upaya pemulihan yang telah dilakukan setelahnya. Ini adalah rumah Aceh, guys. Wow.
Gila, cakep banget. Ini adalah sisa-sisanya, guys. Aku nggak bisa jelasin ini karena susah juga ya. Ini ada motor dan mobil di sini. Dan ini ada gambar-gambar, foto-foto di sini. Foto-foto digital. Sini ada semua. Ini juga masih ada foto-foto digital juga. Ini ada video-video. Ah, ini ada tulisan. Ya, aku nggak mau membaca. Kalian bisa baca sendiri, pause dulu ya. Karena emang aku merinding bacanya nih. Nah, ini sudah menjadi area keluar ya, area pintu keluar guys. Tapi itu masih ada. Oh, yang tadi ya. Ya nggak boleh masuk tadi ternyata. Aku baru nge. Ya, ini berarti pintu keluarnya guys. Ini masih ada video-video, foto-foto maksudnya. Oke guys, itu dia full Museum Tsunami. Aku record buat kalian ya. Semoga kalian semua senang dengan informasi yang sudah aku sampaikan pada setiap detik pada video kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini tanpa skip sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.